sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa itu. Kata-kata SBY banyak yang legend, sama legend dengan Candi Hambalang. SBY adalah salah satu presiden yang melankolis dan romantis abis, tidak kalah dengan Anies yang pandai menata kata berkata manis. Kata-kata SBY juga memiliki daya magis. Tetapi kalau ingat Hambalang, penulis kadang nangis. Tebak-tebak buah manggis, berapa kali SBY curhat seperti mau nangis, kadang hati itu ikut meringis, derita SBY seperti tidak pernah habis. Demikianlah sedikit pantun untuk mengenang salah satu presiden paling berbakat dalam membuat album dan memiliki banyak kata-kata yang legend. Harap dimaklumi kalau pantunnya tidak terlalu bagus, karena penulis bukan tipe orang yang pintar merangkai kata. Jika Anies memiliki nilai 100, SBY 95, maka penulis hanya memiliki nilai 60 untuk urusan merangkai kata. Mari kita sedikit mengenang kata-kata dan kalimat SBY yang melegenda, secara membahana dan membuat seluruh dunia terpana. Kata pertama yang paling legend dari SBY adalah kata prihatin. Ini adalah kata-kata yang sudah melekat dengan Presiden Indonesia yang ganteng dan disukai emak-emak yang satu ini. Cina mengklaim Kepulauan Natuna, jawabannya prihatin. Terjadi pembunuhan jemaah Ahmadiyah di Bogor, jawabannya prihatin. Terjadi pembunuhan jemaah Syiah di Sampang, jawabannya prihatin. FPI melakukan kekerasan di Kendal, jawabannya prihatin. Kekerasan atas nama agama marak, jawabannya prihatin. Lalu setelah prihatin, apa yang SBY lakukan? Jreng, jadilah sebuah album. Kedua, ada kalimat SBY yang berbunyi, saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri. Kalimat SBY ini diucapkan di Twitter dan ditanggapi oleh candaan oleh netizen dan sempat trending. Ceritanya rumah SBY di Kuningan pemberian negara didemo oleh kelompok mahasiswa yang menganggap SBY salah satu dalang maraknya politik sara di Jakarta. Jokowi berkata, kalau semua bertanya kepada Presiden dan Kapolri, saya bertanya kepada siapa? Mungkin bertanya kepada rumput yang bergoyang. Yang pasti maksud SBY berkata seperti itu seolah Jokowi yang bertanggung jawab di balik demo mahasiswa di kediaman SBY itu. Lalu berikutnya ada kata yang juga legend, yaitu lebaran kuda. Kata-kata ini diucapkan SBY untuk mengomentari demo aksi bela agama yang legendaris tersebut. Menurut penulis, ini adalah gejala manusia yang post-power syndrome. Seolah-olah dirinya masih dianggap penting oleh masyarakat dan punya kendali untuk mengatur jalannya pemerintahan. Tetapi coba bayangkan, di tengah gejala post-power syndrome SBY masih mampu mengeluarkan kata-kata begitu legend dan ikonik. Jadi soal merangkai kata, bagi penulis SBY tidak kalah jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan. Jika kata-kata Anies menghipnotis dan membuat mual, maka kata-kata SBY dikenang karena ikonik. Terakhir yang akan penulis bahas adalah kalimat SBY yang heboh baru-baru ini, yaitu kalimat Tuhan tidak suka. Perkataan SBY ini bagi penulis adalah perkataan dari orang yang SKSDST alias sok kenal sok dekat sama Tuhan. Tidak berbeda dengan para kaderun yang sering mengkafir-kafirkan dan menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak. Tidak berbeda dengan Abdul Somad yang sering mengharamkan segala sesuatu. Jika boleh hitung-hitungan, maka dari semua haram hanya 10% yang diharamkan Tuhan dan 90% yang diharamkan Abdul Somad. Bagi penulis, kalimat SBY ini penuh dengan asumsi. SBY menasihati masyarakat agar tidak menganggap semua akan pulih karena vaksin. Memangnya SBY sudah survei masyarakat bahwa mereka kebanyakan optimis dengan vaksin semuanya akan selesai. Setahu penulis sih, yang ada juga semua masalah akan selesai dengan khilafah, mulai dari mual-mual, mencret dan susah buang air besar. Tidak pernah penulis menemukan ada seorang pun yang merasa dengan vaksin semuanya akan selesai. Yang miskin jadi kaya, yang jomblo jadi punya pacar, yang belum menikah seperti Rocky Gerung akan segera menikah. Tapi setidaknya dengan vaksin ini diharapkan pandemi ini perlahan-lahan akan mulai pulih. Optimisme itu adalah hal yang wajar selama tidak berlebihan. Seperti misalnya menghentikan karir anak demi menjadikannya gubernur padahal belum ada rekam jejak sebagai pemimpin daerah. Lalu berambisi membuat pusat pendidikan pelatihan dan
Sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang ternyata yang menjadi adalah candi. Demikianlah kata-kata SBY yang legend. Pembaca tidak lupa kan? Mungkin kalau lupa karena pembaca lebih ingat Candi Hambalang daripada kata-kata Pak SBY, ya begitulah kura-kura. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Jaya Wijaya. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang